Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas ganjil. Pada paper ITP kali ini yang tentang penggorengan, kami akan menjelaskan tentang bahan pangan yaitu fish nugget atau nugget ikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Winda Rahmatalita, NIM 120017. Saya Aurelia Putri Ardiansyah dengan NIM 130037. Saya Indah Wulandari dengan NIM 130057. Dan saya Basita Tuzakia Asri dengan NIM 130079. Baik, jadi ikan ini adalah sumber protein hewani yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Karena ikan memiliki banyak kandungan gizi dan mudah didapat. Namun dalam penyimpanannya ikan sering mudah mengalami pembusukan sehingga banyak perkembangan teknologi yang mengembangkan mengenai pengawetan ikan ini. Salah satu metode pengawetan ikan itu adalah dengan cara mengubah atau mengolah ikan menjadi produk lain. Nah, salah satu produknya itu adalah nugget ikan. Nugget ikan ini sendiri adalah ikan yang diberi bumbu dan diolah secara modern, menghasilkan produk berbentuk persegi, berbau khas, serta berprotein tinggi. Metode penggorengan yang sering dipakai untuk menggoreng nugget ikan ini adalah deep fat frying. Deep fat frying adalah metode penggorengan menggunakan banyak minyak atau merendam seluruh makanan hingga seluruh permukaan berada di dalam minyak panas yang bersuhu di atas titik didih air. Dalam penggorengan nugget ikan menggunakan metode deep fat frying ini terjadi perpindahan panas secara konveksi dan konduksi, di mana secara konveksi adalah ketika panas dari minyak panas yang sudah dipanaskan tadi berpindah ke permukaan produk nugget ikan. Kemudian setelah permukaan produk nugget ikan ini mulai memanas, panas kemudian pindah ke dalam inti produk nugget ikan secara konduksi. Kemudian secara mekanisme ada 3 mekanisme penyerapan minyak yang terjadi pada saat penggorengan nugget ikan ini, yaitu yang pertama ada penggantian air, yang kedua ada fase pendinginan, yang ketiga ada teori surfaktan penyerapan minyak. Nah, yang pertama penggantian air. Pada saat penggorengan terjadi penguapan air dari permukaan produk menuju ke lingkungan. Hal ini menyebabkan permukaan produk mengalami dehidrasi sehingga permukaan produk menjadi keras atau api. Nah, setelah itu uap pada inti produk kemudian menciptakan gradien tekanan karena permukaan terus-menerus mengalami dehidrasi sehingga uap keluar melalui lubang dan saluran yang ada di nugget ikan tersebut. Kemudian ruang dan retakan yang tercipta oleh keluarnya uap diisi oleh minyak tadi. Nah, sehingga dalam hal ini kehilangan kelembapan terkait erat dengan penyerapan minyak. Kemudian pada fase pendinginan, ini, jadi produk nugget ikan tadi tidak serta-merta air yang keluar dari produk ikan tadi terjadi pada saat penggorengan saja, tetapi juga pada saat fase pendinginan. Di fase pendinginan ini, ketika produk gorengan dikeluarkan dari minyak, tekanan uap pori-pori di permukaan produk berkurang, menyebabkan minyak dengan cepat masuk ke dalam pori-pori. Selanjutnya, teori surfaktan penyerapan minyak. Pada teori surfaktan penyerapan minyak ini, saat minyak
degradasi selama penggorengan, komposisi isinya berubah menjadi senyawa yang lebih polar. Senyawa ini bertindak sebagai agen pembasah untuk menurunkan tegangan antar muka antara cairan dan meningkatkan kecenderungan berbusa pada minyak goreng. Selanjutnya ada jenis-jenis ikan. Kemudian dijelaskan mengenai jenis-jenis ikan yang biasa digunakan dalam pembuatan fish nugget. Yang pertama adalah ikan tilapia. Ikan ini merupakan salah satu spesies ikan yang paling populer di dunia. Protein ikan nila memiliki profil asam amino terdiri dari semua asam amino esensial. PBB menyarankan bahwa ikan nila ini dikonsumsi oleh anak berusia 2 hingga 5 tahun karena sumber protein yang baik serta unsur hara mikronya yang sangat tinggi seperti fosfor, kalium, selenium, niacin, dan vitamin B12. Yang kedua adalah ikan ratu talang atau ikan talang. Ikan ini merupakan spesies ikan yang dapat ditemukan di terumbu karang pantai. Ikan ini merupakan air laut payau yang hidup di perbatasan antara air tawar sehingga dapat ditemukan di muara sungai dalam kelompok kecil. Ikan ini memiliki kandungan omega 3 dan protein yang tinggi. Selain itu, ikan talang mengandung vitamin B1 dan dapat membantu proses metabolisme asam amino di dalam tubuh. Yang ketiga adalah ikan suanggi. Ikan suanggi merupakan ikan air laut yang dapat dengan mudah ditemukan di tengah Samudra Atlantik. Ikan ini berwarna pink keorenan dengan ciri khas memiliki mata bulat yang cukup besar. Ikan ini kaya protein dan mengandung omega 3 serta omega 6 yang baik dikonsumsi bagi tubuh. Ikan ini juga mengandung asam amino dan asam lemak tak jenuh sehingga aman dikonsumsi dalam jangka panjang. Yang keempat adalah ikan makarel. Ikan makarel ini hidup di laut lepas. Ikan ini tersebar di berbagai lautan, tropis dan ugahari. Sebagian jenisnya mampu menyelam hingga kedalaman lebih dari 1.000 meter. Beberapa spesies makarel yang lebih besar, seperti makarel sirip biru, dapat menaikkan suhu darahnya di suhu air dengan aktivitas ototnya. Hal ini menyebabkan mereka dapat hidup di air yang lebih dingin dan dapat bertahan dalam kondisi yang bervariasi. Yang kelima adalah ikan tenggiri. Ikan tenggiri merupakan spesies yang menjadi target tangkapan oleh nelayan di seluruh Indo-Barat Pasifik. Ukuran spesies ini bisa mencapai 2,4 meter dan berat 45 kg. Dan ikan jenis ini akan melimpah pada musim-musim tertentu. Penyebaran ikan ini tersebar di daerah kontinental shelf dengan kedalaman perairannya yang tidak lebih dari 100 meter. Yang keenam adalah ikan gabus. Ikan gabus dikenal sebagai ikan air tawar yang terdapat di Asia Tenggara dengan nama lokal ikan gabus atau ikan haruan. Ikan ini dipanen di lingkungan alami seperti pasang surut, danau, sungai, dan perkebunan padi yang basah. Ikan gabus ini masih sulit dibudidayakan karena tingginya angka kematian terhadap jentik-jentik. Khasiat fungsional dari ikan gabus ini dilaporkan dapat membantu proses penyembuhan luka bakar dan luka pasca operasi. Kandungan protein dan albumin daging ikan gabus masing-masing sekitar 20 gram dan 63-107 mg per 100 gramnya. Dan yang terakhir adalah ikan tuna sirip kuning. Ikan tuna sirip kuning ini dapat tumbuh mencapai 239 cm dengan berat maksimal 2 kuintal dan dapat berumur hingga umur 9 tahun. Ikan ini tersebar luas di lautan tropis dan juga subtropis, namun tidak ada di Laut Mediterania. Ikan tuna ini dapat hidup dalam kedalaman air 250 meter dan mempunyai daya perkembangbiakan yang cepat karena hanya butuh waktu 1,4 hingga 4,4 tahun untuk menggandakan populasinya. Jumlah telur yang dihasilkan bisa mencapai sekitar 200.000 butir telur. Tuna ini mengandung protein yang tinggi dan lemak yang rendah. Ikan ini mengandung protein 22,6 hingga 26,2 gram per 100 gram dagingnya. Lemak antara 0,2 hingga 2,7 gram per 100 gram daging. Dan ikan ini juga mengandung mineral kalsium, fosfor, besi, dan sodium, serta vitamin A dan B. Sekian. Bisa dilanjutkan? Selanjutnya adalah proses pembuatan nugget. Jadi, proses pembuatan nugget ini ada 6 tahap, meliputi pencucian ikan, pembelian jeruk nipis, penghalusan daging ikan, pengukusan, pencetakan nugget, dan juga penggorengan. Yang pertama itu ada pencucian.
Pencucian ini tuh meliputi membersihkan lendir, sisik, kepala, ekor, dan kotoran pada ikan. Jadinya itu ikannya itu dibersihkan sampai sampai didapatkan berat dapat dimakannya saja. Lalu yang kedua itu pemberian jeruk nipis. Nah, pada beberapa home industry itu penambahan jeruk nipis ini berguna untuk menghilangkan bau amis dari ikan itu sendiri. Lalu setelah diberikan jeruk nipis itu, ikan akan dicuci kembali dengan air yang mengalir. Kemudian yang ketiga adalah penghalusan daging ikan. Penghalusan daging ikan ini tuh menggunakan blender. Jadinya itu ikan dicincang terlebih dahulu, lalu dimasukkan ke dalam blender. Nah, selama proses penggilingan dengan blender itu, ditambahkan es batu ke dalam blender. Lalu setelahnya adalah proses pengukusan. Nah, setelah seluruh bahan tadi ikan itu tercampur merata, oh iya tadi ketika penghalusan itu tidak hanya ditambahkan es batu, tetapi juga ditambahkan bahan-bahan lain untuk menambah dan memperkaya rasa pada nugget ikan seperti garam, tepung terigu, telur, bawang putih, bawang merah, merica, dan kaldu ikan. Nah, setelah seluruh bahan bercampur merata dengan daging ikan, selanjutnya dilakukan pengukusan. Nah, pengukusan ini sendiri tuh membutuhkan waktu selama 30 menit. Lalu setelah dikukus, ikan itu didinginkan terlebih dahulu. Tadi yang adonannya itu didinginkan terlebih dahulu di suhu ruang selama 15 menit. Setelah itu, adonan tadi dicetak di atas loyang dan dipotong dengan ukuran 2x3 x 1 cm. Lalu setelahnya itu tadi nugget yang sudah dicetak dan dipotong-potong itu dimasukkan ke dalam adonan telur dan juga digulung dalam remah roti atau bisa digulung dengan tepung panir. Lalu setelah itu nugget sudah siap digoreng. Nah, ketika penggorengan nugget ini tuh kan menggunakan deep fat frying, jadi minyaknya banyak. Jadi nuggetnya itu digoreng di dalam minyak panas sampai seluruh permukaannya itu terendam selama waktu 2 menit. Nah, nanti nugget akan diangkat ketika sudah berwarna kecoklatan. Setelahnya nugget itu akan ditiriskan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi untuk menghilangkan minyak yang menempel pada nugget. Next. Selanjutnya adalah perubahan karakteristik organoleptik pada nugget setelah penggorengan. Yang pertama adalah warna. Nah, pada warna nugget itu pasti akan berubah menjadi warna keemasan atau kecoklatan. Perubahan ini tuh dipengaruhi oleh adanya reaksi Maillard. Reaksi Maillard sendiri itu adalah reaksi yang terjadi antara karbohidrat, khususnya gula, dengan amino dari protein. Nah, reaksi antara karbohidrat dan protein itu akan membentuk senyawa hidroksi metilfulfural yang akan membentuk senyawa fulfural, dan fulfural itu akan berubah menjadi melanoidin yang akan menimbulkan warna kecoklatan pada nugget. Nah, pada nugget ikan ini reaksi Maillard itu terjadi karena adanya proses penggorengan. Jadi karena nugget dikelilingi oleh suhu minyak yang tinggi selama proses penggorengan, maka warnanya itu akan menjadi kecoklatan. Lalu untuk mendapatkan warna kecoklatan sendiri butuh waktu yang cukup lama, tapi untuk mendapatkan waktu yang singkat, maka penggorengan bisa dilakukan di atas suhu 150 derajat Celcius, karena warna itu sangat penting untuk menarik minat konsumen dalam mengonsumsi nugget itu. Next. Yang kedua adalah tekstur. Nah, tekstur yang disenangi oleh konsumen nugget itu adalah yang kenyal, empuk, dan renyah. Nah, tekstur ini tuh dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada jenis ikan. Jenis ikan itu semakin tinggi miosin dan aktin yang dimiliki oleh daging ikan dan juga semakin kuat ikatan gel yang dimilikinya, maka tekstur nugget yang dihasilkan itu akan semakin kenyal. Ikan yang memiliki tekstur yang kenyal seperti ini itu contohnya adalah ikan lele dan ikan tenggiri. Lalu yang kedua adalah jenis tepung. Jenis tepung ini berpengaruh di mana penambahan tepung tapioka dan pati sagu akan menghasilkan tekstur yang kenyal.
dikarenakan ketika pemanasan itu akan terjadi interaksi antara karbohidrat dan protein, yaitu reaksi Maillard yang tadi. Kemudian fungsi kedua bahan tadi, tepung tapioka dan pate sagu itu untuk meningkatkan nilai pH sehingga akan mengekstraksi protein globular pada tepung. Nah, oleh karena itu kandungan amilosa dan amilopektinnya pada pati itu akan menyebabkan kecenderungan penyerapan airnya itu semakin tinggi dan sifat gelatinisasinya itu semakin baik, sehingga teksturnya itu akan semakin kenyal. Terkadang pada beberapa home industry juga akan menambahkan tepung kedelai, di mana tepung kedelai ini juga akan meningkatkan kekenyalan pada tekstur nugget karena tepung kedelai ini berfungsi sebagai bahan pengikat yang akan meningkatkan daya ikat daging ikan, mengurangi susut bobot akibat pemasakan, meningkatkan stabilitas emulsi, dan memperbaiki karakteristik organoleptik dari nugget. Lalu yang ketiga ada penambahan garam. Penambahan garam ini biasanya dilakukan sebanyak 2-3% dan ditambahkan pada proses penggilingan dengan blender itu karena penambahan garam ini akan menghasilkan tekstur yang kenyal. Next. Selanjutnya ada aroma. Yang pertama ini, aroma itu kepekatannya bisa menurun ketika pada nugget itu ditambahkan protein nabati seperti tepung kedelai. Maksud protein nabati ini tuh maksud saya tepung nabati seperti tepung kedelai. Nah, kenapa tepung kedelai bisa menurunkan kepekatan aroma? Dikarenakan semakin tinggi jumlah tepung kedelai ini akan menurunkan kepekatan aroma pada nugget ikan karena adanya glukosida dan saponin yang dikandung oleh tepung kedelai. Kemudian yang kedua adalah jenis ikan. Nah, jenis ikan ini tuh mempengaruhi di mana jenis ikan dengan kandungan asam amino yang tinggi itu akan meningkatkan aroma gurih pada nugget ikan. Dikarenakan ikan dengan asam lemak esensial dan asam amino yang tinggi itu akan memiliki aroma gurih karena kedua senyawa itu adalah senyawa yang mudah menguap dan ketika dicampurkan itu akan meningkatkan aroma yang baik pada nugget yang disukai oleh konsumen. Next. Perubahan yang terakhir adalah pada rasa. Nah, perubahan pada rasa ini tuh dipengaruhi sekali oleh bahan dasar ikan yang digunakan. Nah, bahan dasar ikan yang digunakan itu ketika ikan itu memiliki rasa yang sepat, maka nugget itu biasanya juga akan memiliki rasa yang sepat sehingga pemilihan ikan itu harus benar-benar diperhatikan. Lalu penambahan tepung kedelai. Nah, penambahan tepung kedelai ini berpengaruh terhadap rasa nugget karena pada tepung kedelai itu terdapat senyawa asam glutamat yang akan meningkatkan rasa enak dan gurih pada nugget. Namun, tepung kedelai ini juga memiliki senyawa soya saponin dan sapogenol yang dapat meningkatkan rasa pahit pada nugget sehingga penambahan tepung kedelai ini konsentrasinya itu harus benar-benar diperhatikan sehingga nugget yang dihasilkan itu akan gurih bukannya malah pahit. Umumnya rasa nugget ikan ini akan berasa gurih dan asin. Selanjutnya perubahan kandungan gizi nugget ikan setelah penggorengan. Proses penggorengan pada produk dapat mempengaruhi kandungan gizi di dalamnya. Salah satunya akibat perubahan yang terjadi pada minyak akibat penggorengan yang berulang seringkali memperburuk dan menjadikan gorengan sebagai produk yang tidak sesuai dari segi data nutrisinya. Salah satunya vitamin. Suhu tinggi dapat mengakibatkan vitamin rusak ataupun hilang. Salah satu vitamin yang terkandung pada nugget ikan adalah riboflavin. Peningkatan kandungan riboflavin saat menggoreng cukup signifikan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh pembentukan riboflavin dari prekursor riboflavin selama penggorengan. Selanjutnya adalah mineral. Dalam kasus nugget yang berasal dari ikan rendah lemak, misal kerapu dan kakap merah, terjadi kehilangan sedikit mineral utama, kira-kira sebesar 20% selama pemasakan. Contoh mineral yang hilang saat penggorengan adalah natrium,
kalium, dan mangan. Selanjutnya, karbohidrat dan protein. Karbohidrat dan protein tidak mengalami perubahan yang signifikan kecuali pemanasan intens dengan suhu tinggi. Jika makanan digoreng tanpa bahan tambahan seperti biasanya, penggorengan tidak mempengaruhi daya cerna protein, sehingga daya cerna protein sedikit meskipun berkurang secara signifikan. Next. Pengaruh parameter penggorengan. Yang pertama, temperatur. Perlakuan panas yang lebih intens mengakibatkan denaturasi protein dan pemaparan gugus hidrofobiknya sehingga memungkinkan pengikatan air pati dan gelatinisasi pati. Protein yang terdenaturasi menginduksi ikatan silang intra dan antar molekul, membentuk jaringan yang tidak larut yang menjebak butiran pati gelatin, meningkatkan kekerasan produk, sehingga nugget menjadi lebih keras. Makanan yang digoreng dengan suhu yang optimal akan berwarna coklat keemasan, dimasak dengan benar dan renyah, serta memiliki daya serap minyak yang optimal. Makanan yang digoreng pada suhu yang lebih rendah atau waktu penggorengannya lebih singkat, biasanya memiliki warna putih atau agak coklat di sekitar tepinya, dan memiliki pati yang tidak dilapisi atau setengah matang di bagian tengah. Selanjutnya, minyak. Lemak atau minyak yang digunakan memainkan peran fungsional dan sensorik yang penting dalam produk makanan, terutama pada sensorik rasa dan aroma. Jenis minyak yang digunakan juga berpengaruh terhadap rasa serta aroma yang akan ditimbulkan atau dihasilkan oleh produk nugget ikan. Next. Pengaruh parameter yang selanjutnya adalah pH. pH yang dimaksud pada pembahasan ini lebih pada pH ikan pada saat pengolahan dan penyimpanan menjadi bentuk nugget. Nilai pH pada ikan yang lebih dari 4,5 harus dilakukan proses pengolahan dengan cepat, dan pada produk nugget harus dilakukan proses pemasakan agar produk ikan tidak membusuk. Yang keempat, waktu. Waktu penggorengan yang baik akan menghasilkan rasa, aroma, dan kerenyahan pada produk tersebut. Produk yang digoreng dalam waktu yang cenderung lama akan menghasilkan aroma yang mendekati gosong, warna yang sedikit lebih gelap, dan lebih keras. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 9 kelas ganjil. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.